Terus? Artikan dalam bahasa Indonesia. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso per... Pertanyaan saya nggak mau jauh-jauh berdebat, tapi sesuai dengan data. Ya, kamu dikenal sebagai by data, benar? Betul. Segala sesuatu harus pakai data, ya. Terus? Oke, siap. Sinyalmu itu. Al-Qur'an. Udah bagus ini. Terus. Sudah belum? Sudah belum? Sudah. Sudah. Duduk. Jadi pertanyaan saya simpel. Orang Buddha membaca kitabnya tidak dengan bahasa Indonesia. Kemudian kami orang Muslim apalagi membaca kitab dengan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pernah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oke, sudah. Jawab jujur, ini dilihat oleh 1000K. Oke. Apa dalilnya? Kristen membaca kitab yang bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya Yunani kuno. Bahasa asli. Oke, bahasa asli Alkitab itu yang tertua, ya, Perjanjian Lama itu dengan Ibrani, Perjanjian Baru dengan Yunani. Tetapi salinan tertua dari Alkitab, ya, yang dipakai oleh orang Kristen namanya Septuaginta, ya. Dan di abad keempat, salinan tertua dari Septuaginta ditranslatekan oleh seorang santo namanya Santo Hieronymus. Dia translate ke dalam Vulgata, ke dalam bahasa Latin. Ya, kemudian di abad ke-7 dan abad ke-8 baru dari Vulgata atau dari itu diterjemahkan ke Masoret lagi, ya. Jadi itu sebuah jenjang waktu yang tinggi. Ya, sekarang kenapa ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia? Agar dimengerti oleh orang-orang Indonesia. Pasti dalilnya seperti itu. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Oke, sekarang keanehan secara logika yang bisa kita lihat, kitab bisa diartikan dengan bahasa Indonesia. Padahal bahasa aslinya apa tadi? Nah, ada, saya punya bahasa aslinya. Logika aja, Bang RK. Oke. Maksudnya mau saya jawab? Oke, kita lihat ya. Maksudnya seperti ini, teman. Kau perhatikan baik-baik. Kita buktikan surah Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Kau lihat baik-baik ya. Sesungguhnya kami ini siapa? Allah. Allah menjadikan Al-Quran sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab agar Rizky mengerti, betul? Iya, betul. Oke. Mau nggak kita buktikan perkataan Allah itu benar? Silakan. Oke, kita buktikan. Perkataan Allah ini benar-benar bisa dibuktikan atau tidak, ya? Yap. Kita lihat. Nih. Artikan dalam bahasa Indonesia. Baik. Gini, bro, brother. Jangan kemana-mana, coba. Nggak kemana-mana. Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar dimengerti. Makanya pakai ini, harus ditranslatekan. Silakan. Dalam peribadatan, pernah nggak kami pakai bahasa Indonesia RK? Dengar. Dalam sholat, kami nggak pernah membaca Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia RK. Logis RK. Ibadah, lu ke gereja, baca ayat Bible. Karena gua orang Indonesia, makanya gua pakai bahasa Indonesia. Kalau gua orang Arab, ya, pasti Alkitab gua atau liturgi kita pakai bahasa Arab. Mulai macet. Ini pasti ngeles dan kabur nih dikit lagi. Sinyalnya mulai kabur nih, sedikit lagi mulai kabur. Ayo, alasan aku kabur ini, pasti alasan aku Ya, kabur. memang kamu mau kabur, teman. Nih, kita buktikan pernyataan dari Allah kamu nih. Kau lihat baik-baik, kita lihat baik-baik. RK.
Lihat dulu nih. RK ibadah. Lu dalam gereja Hmm, pakai bahasa oke. Indonesia apa pakai bahasa asli RK? Bahasa Indonesia karena gue orang Indonesia. Kami Ngapain gue ibadah pakai bahasa Ibrani atau orang lain pakai bahasa Ibrani pada kamu butuh jawaban nggak? Nah, ayo silakan. Oke. Masalah ibadah Nah, tadi RK, jangan lari. Oke, jangan lari. masalah ibadah tenang. Oke. Tenang. Oke, Ayo, saya pakai jawab. ini, RK, pakai ini RK. Iya, pakai ini. Oke, pakai ini. Kamu ya. dengar, kamu diam. Oke, siap. Iya. Kalau dalam ibadah kita orang Indonesia menggunakan bahasa Ibrani, banyak orang Indonesia yang hanya bisa nggak pakai bahasa Ibrani ibadah? Bisa. Tetapi sangat-sangat disayangkan ketika orang liturgi pakai bahasa Ibrani, pada akhirnya umat tidak mengerti atau jemaat tidak mengerti. Nah, ini sama saja yang dikatakan buta huruf. Membaca tanpa memahami namanya buta huruf. Makanya, ya, orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, orang Arab menggunakan bahasa Arab, orang Ibrani menggunakan bahasa Ibrani, orang Yunani menggunakan bahasa Yunani. Makanya liturgi Kristen di Arab menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang ketika kamu beribadah, kamu sholat, kamu menggunakan bahasa Arab, betul? Betul? Kamu mengerti nggak? Ini soal bukan perkara mengerti. Ya ini yang saya bilang nih, nggak ngerti kan? Kamu ngerti nggak? Ngerti nggak? Pakai ini teman, pakai ini. Kamu ngerti nggak? Kita buktikan. Tiba ngomong pakai bahasa Indonesia. Oh ya Tuhan, kami bersembah kepadamu Tuhan. Bahasanya bahasa Ibrani loh. Kau dengar baik-baik. Kau ngerti nggak? Kau ngerti nggak nih? Tuhan. Ayat suci nih. Ayat suci. Silakan artikan, ngerti nggak ayat sucinya? Dibaca pakai bahasa Indonesia apa enggak RK? Silakan nih kau lihat nih. Sesungguhnya kami Allah menjadikan Al-Quran dalam berbahasa Arab agar Rizki mengerti. Betul. Nah sekarang kita buktikan perkataan Allah ini benar atau tidak. Mengerti itu mengerti artinya melihat terjemah. Tapi kalau Oke silakan. Saya minta kamu mengerti nggak dengan arti dari ini? Silakan artikan saja. Makanya pentingnya diterjemahkan agar ketika beribadah ini juga main. Jangan beribadah ini kosong, nggak ngerti. Ketika kamu beribadah kepada Tuhan, akalmu ini juga dipakai. Jangan kamu beribadah tetapi akalmu nggak dipakai. Nah sekarang gini aja. Kalau akalmu nggak dipakai sehingga tidak masuk ke dalam hati, beriman buta namanya. Oke, sekarang kita main logik aja. Logik ayo. Jawab dulu yang tadi. Yang mana Bible boleh dibaca bahasa Indonesia? Oke. Apa? Kamu bebas, boleh diartikan mana ayat tentang Bible boleh di bahasa Indonesia? Oke, saya jawab. Di dalam Kisah Para Rasul, Alkitab mengatakan seperti ini, ya. Beritakanlah segala makhluk ke Efesus dan ujung dunia. Artinya Tuhan menginginkan ya segala makhluk dan ujung dunia memahami pemberitaan yang dibawa di dalam dunia ini. Ini 1,4 yang lihat ya. Nah, kamu yang bingung. Maaf RK ya. Jawab dulu pertanyaan saya yang ini. Kamu jangan kemana-mana. Nih. Al-Quran diturunkan sama Allah dalam bahasa Arab agar Rizki mengerti. Benar? Mengerti ya dipelajari. Oke, sekarang Rizki, kamu menjadi Islam udah berapa lama? Oh, saya udah lama, sampai 30 tahun. Oke, sekarang 30 tahun. Artikan Rizki, 30 tahun kamu menjadi Islam, artikan. Ya, saya lihat terjemah dulu kalau mau ngerti. Berarti kamu butuh terjemahan. Tapi baca gimana? Berarti butuh terjemahan juga dia, teman-teman. Butuh terjemahan. Butuh terjemahan dia, teman. Dongeng lah kamu.
Apa? Kenapa kau bilang apa? Saya nggak dengar kau bilang apa? Pernahkah kami sholat dengan membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dengan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang? Pernahkah seperti itu, RK? Oke, ini Tidak. satu buku yang sangat bagus. Kau lihat baik-baik, Kami ini membaca buku. dengan bahasa Arab. Oke, kau lihat ini buku bagus. Ini buku sejarah ya. Ini buku sejarah. Halaman 582. Kau lihat baik-baik. Mudah-mudahan RK mau membaca sejarah Islam benar-benar dari awal. Bro, saya udah punya sejarah Islam loh. Sirah Nabawiyah ada. Saya punya Sirah Nabawiyah Al-Mubarakhfuri ada. Semua Ya, tapi lengkap kamu- bro. Ini di belakang kamu saya salah, buku bro. sejarah semua lengkap saya. Jadi kamu nggak Ya. usah ragukan saya kalau untuk membaca sejarah. Nih, Masih kamu ada, dengar bro. baik-baik. Dalam buku sejarah Gerakan Universal, ya kamu dengar baik-baik. Ada seorang santo dari gereja timur namanya Santo Maronit. Ya, Santo Maronit itu dia berdoanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bahasa Ibrani dia bilang Beshum Elah Israel. Tetapi ketika Santo Maron mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu dia bismillahnya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Bani Israel yang betul-betul nampak. Dia tidak pernah mengomong Bismillahirrahmanirrahim kepada Allah negeri Mekah. Gak pernah itu. Kamu pahami sejarah. Jadi sebelum Islam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kekristenan sudah terlebih dahulu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kamu mau belajar sampai awal, Adam itulah dari Islam. Cuma Siapa? dibenarkan oleh Nabi Muhammad, disempurnakan. Oke, Ada tata caranya berwudu, ada tata caranya berak seperti apa, tata cara makan seperti apa. Itulah Islam mengajarkan, brother. Oke, jadi kau bilang Adam adalah Islam, betul? Belajar tidak diajarkan. Jadi kau bilang Adam adalah Islam. Islam. Oke, Adam adalah Islam. Syarat adalah Islam adalah 2 kalimat syahadat, betul? Betul, itu zaman sekarang RK. Oke. Zaman sekarang RK. Syahadat dan juga Islam, 2 kalimat syahadat dan Islam bisa dipisahkan atau tidak? Tidak, betul. Tidak, oke. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Betul. Jadi Sejak kita- kapan Muhammad ada di zaman Adam sehingga Adam bersyahadat Muhammad utusan Allah? Paham logika kamu pasti lari ke situ. Jawab, jangan kemana-mana. Kalau memang Adam sudah adalah Islam, sejak kapan? Karena syahadat dan Islam tidak bisa dipisahkan, Allah dan syahadat itu tidak bisa dipisahkan, Muhammad dan Islam itu dengan syahadat tidak bisa dipisahkan. Makanya pertanyaan saya adalah, sejak kapan Muhammad ada di zamannya Adam? Kamu paham bahwa Sehingga Adam pun bersyahadat 2 kalimat syahadat. Jangan ngabur. Syahadat adanya di zaman Nabi Muhammad. Oke, Islam sudah ada di zaman siapa? Islam sudah ada di zaman siapa? Islam secara keseluruhan sudah dari Nabi Adam, RK. Oke, coba tunjukkan satu prasasti atau arkeologis yang menuliskan kata Islam di zamannya Adam atau zamannya Musa. Silakan. Kalau menunjukkan itu mungkin saya tidak dapat. Kagak ada. Bukan tidak dapat. Ada. Karena di zaman Adam, zaman Nuh, zaman Musa, zaman apa tidak ada prasasti di zaman itu yang menunjukkan bahwa Islam sudah ada di zaman itu. Kagak ada. Segala sesuatu itu Jangan tidak ngaco, bisa- jangan ngarang teman. Silakan dongeng. Dongeng. Bukan dongeng, bukan dongeng. Makanya kamu tuh belajar, jangan hanya kok ke situ aja. Belajar dengan ustaz-ustaz. Kamu aja bingung jawab. Ibadah pakai bahasa asli atau bahasa Indonesia. Bingung kamu jawabnya. Ayo pakai logik. Kamu dari Tuhan. Beribadat pakai bahasa Indonesia. Ayo, kata kamu logik, kata kamu ahli sejarah, kata kamu ahli sejarah. Ayo, kita Bible pakai bahasa asli tapi sampai bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Coba, kamu katakan lihat kalau baik-baik kamu buku ahli ya. sejarah. Buktikan RK, kalau kamu ahli sejarah, kenapa bisa bahasa asli dari Tuhan turun bahasa Yunani atau bahasa Yahudi kok Oh, berubah jadi kenapa bahasa Indonesia? diturunkan dalam bahasa Ayo. Yunani dan Yahudi? Kenapa diturunkan? Gitu ya. Ayo. Saya tunjukkan datanya. Kamu Karena 1,5 di bawah biar kamu sadar. Kenapa bahasa asli loh, bahasa asli. ini Tiba-tiba buku beribadah nih. pakai bahasa Diam. Diskusi itu pakai buku kayak gini. Ya, makanya banyak baca, sekolah makanya. Ya, kamu banyak baca banyak. Terobosan dari orang-orang yang gak sekolah ini kayak gini nih.
Ayo. Kamu lihat, orang Yahudi di perantauan itu menggunakan namanya teks yang namanya Septuaginta. Sehingga di abad keempat, seorang yang namanya Santo Hieronymus menerjemahkan dari Septuaginta ke Vulgata. Di abad ke-7 dan abad ke-8 nih, abad ke-7 dan abad ke-8 nih. Ya, itu diterjemahkan ke dalam Masoret, teks Ibrani, ya. Sehingga ditemukanlah semua teks-teks yang ditemukan di namanya Qumran. Ya. Ngerti? Gak ngerti karena nggak sekolah. Mana bahasa Indonesianya RK? Iya di bahasa Indonesianya karena memang saya orang Indonesia yang memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar saya mengerti. Ngapain saya diterjemahkan gak terjemahkan dalam bahasa Indonesia pada akhirnya umat tidak mengerti, kan gak ada gunanya. Cuma perkara mengerti. Bahasa aslinya kalian hilangkan, turun dari Tuhan, turun dari Tuhan. Siapa bilang kami hilangkan? Tetap ada kok. Coba baca, coba baca. Tetap ada kok bahasa aslinya. Manuskrip-manuskripnya kami tetap ada kok. Kenapa? Oke, sekarang gini. Baca. Kamu dengar baik. Oke, saya jawab. Di dalam sebuah kodeks-kodeks, ya, Al-Quran, ya, itu kita temukan kodeks yang paling tertua dalam Al-Quran itu kodeks apa? Coba tunjukkan. Coba tunjukkan Al-Quran yang asli yang dituliskan di pohon-pohon, yang di batu-batu. Coba tunjukkan sekarang. Sekarang mana bisa ditunjukkan lah? Saya nggak di Arabnya, RK. Sekarang Al-Quranmu asli atau enggak? Asli dong. Yang asli itu kan yang dituliskan di batu-batu. Ya, di pohon-pohon, di kulit hewan. Mana yang di itu? Manuskripnya mana? RK, Manuskripnya mana? Sehingga kau kan bicara keaslian. Nah, nanti kutanya manuskrip, kamu kan Oh, saya bisa tunjukkan. Siapa bilang saya tidak bisa tunjukkan? Saya bisa tunjukkan data websitenya. Kenapa bisa Bible diubah? Oke, nih. Gak usah kemana-mana, saya tunjukkan yang aslinya. Kalau kamu hanya mau bertanya, memang kerja kalian kan hanya mau bertanya terus, gak mau ditanya. Nah, ini website yang terkenal, namanya website Codex Sinaiticus. Nih, ya. Di dalam Codex Sinaiticus ini kita bisa cek nih satu persatu nih. Nih, contohnya kita lihat buku apa nih. Kitab Imamat, nih, Kitab Imamat, kita klik Imamat. Nah, nanti keluar kodeksnya. Nih, ini kodeks-kodeks yang keluar. Nah, ini kodeks-kodeks yang keluar nih. Lengkap, situs resmi. Nah, sekarang kamu tunjukkan situs resmi dari manuskrip Al-Quran. Tunjukkan. Saya nggak tahu emang. Ya memang kamu nggak sekolah. Malu nggak? Memang kamu nggak sekolah, kamu hanya mau bertanya. Makanya saya bilang sekolah, bro. Orang berpendidikan. Karena kamu nggak sekolah, makanya tahu malu, teman. Apakah seperti ini orang pendidikan? Iya, saya tunjukkan data. Kalau kamu hanya mau nyudutin Kristen, saya tanya balik iman kamu. Kamu nggak ngerti kan iman kamu? Nanti saya share ke Adrian. Karena memang kamu nggak ngerti iman kamu hanya mau tanya iman Kristen. Tahu malu, bro. Nanti saya share ke Apologet Adriansa. Kamu debat sama Oh, dia. share. Apologet Ardiansyah. Apologet, iya, malu ya pasti ya. Nggak malu, Adik. Makanya sekolah, jangan tahu sekolah. Ya, kenapa peribadatan hanya bahasa Kamu nggak Indonesia? sekolah ya, pantas. Malu, turun ke sekolah. Sekolah, makanya kalau nggak sekolah tanya kepada yang sekolah. Nah, yang tidak sekolah mau bertanya tetapi ngotot-ngototan, itu tipikal orang yang nggak sekolah. Sekolah, bro, biar ada attitude-nya juga dalam hal bertanya iman orang. Kalau kamu nggak ada attitude-nya, ya itu jadi rusak, teman. Tahu malu kata orang timur.